Setelah di video sebelumnya kita berjalan-jalan di kawasan Jembatan Kuning kali ini, tidak jauh dari lokasi tersebut, kita ingin mencoba wisata yang populer ketika berada di kawasan Gunung Merapi, yaitu Merapi Lava Tour. Jadi di lokasi ini banyak sekali tersedia base camp yang menyediakan jasa lava tour Merapi, yang mana dengan menggunakan mobil jeep kita dapat mengelilingi titik atau lokasi menarik yang ada di kawasan Gunung Merapi. Ada beberapa harga atau biaya lava tour Merapi tergantung dengan paket yang akan kita pilih. Jadi dikarenakan saat ini cuaca sedang tidak bersahabat, jadi kami memilih paket yang pendek atau short trip dengan harga Rp400.000. Adapun destinasi yang akan kami kunjungi yaitu rumah almarhum Mbah Marijan, salah satu guru kunci Gunung Merapi yang wafat pada tahun 2010 akibat erupsi Gunung Merapi. Kemudian kami akan mendatangi bunker Kali Adam serta Galeri Merapi. Ya, tapi posisi cuaca nggak mendukung karena Gunung Merapi nggak kelihatan juga. Itu karena kabut hujan. Ikuti terus perjalanan video kita untuk mengetahui apa saja yang akan kami temukan dalam perjalanan ini. Ini Mas ya? Ya, sekitaran itu. Ini tujuan pertama kita ke petilasan rumahnya beliau Mbak Marijan. Hancur semua Pak dulunya, tapi kan sudah direnovasi. Iya dibangun. Oh nggak ada yang ninggalin di sini, cuma buat wisata aja. Karena sini kan masih zona merah, tidak boleh ke huni. Nanti saya jelaskan di sana. Seharusnya lewat sini Mas ya? Iya, kan itu baru dicat. Mari sebelah sini ke depan.
itu masih kira mangkat tuh. Rewang ya. Rewang apa? Upacara adat. Kering-keringan. Dari sini naik? Iya, naik jalan kaki itu sebelah apa? Musuh masjid itu naik. Oh, yang kayak kemarin tuh ada aja. Orang Jawa kebanyakan. Desa Ngaraja itu desa paling atas di puncak Gunung Merapi itu jaraknya kurang lebih 4,7 km. Itu jadi paling atas di Kelurahan Ngaraja. Tidak boleh lebih tinggi lagi karena masih zona merah. Jadi mana kita ini semuanya AC itu adalah tergantung di Ngaraja sekarang. Namanya Beliau Bangkajan. Tapi di sana itu ya ada bendera merah putihnya itu dekat dari rumahnya Beliau Bangkajan. Nanti kita juga ada gimana dari kita ke sana. Kita jelaskan dulu dari sini ya. Lalu di belakang kita ini ada mobil AWB. Mobil AWB ini dulunya untuk mengevakuasi para warga di Dusun Kinarejo. Nah, mobil ini ada 2 orang ya di dalam mobil itu ya. Yang satu itu relawan, yang satu wartawan dari Bukanyu. Sempat berbolak-balik menjemput para warga di area Dusun Kinarejo. Setelah ini menjemput beliau tidak mau diajak ke sama dia. Karena beliau baru mau juga dari kita nomor 1 jadi karena beliau tidak mau diajak ke mereka itu menjemput warga yang lain. Tapi keburu terkena awan panas di desa sini. Yang satu meninggal di dalam mobil depan sini, yang satu meninggal di halamannya sudah Bang Rijal. Dan kita lihat ini. Nah ini untuk mobilnya ini asli dari tempat ini belum direnovasi yang kejadian. Ya itu dikasih rumah. Kita lihat di bawah mobil itu sudah direnovasi ditinggikan. Kalau dulunya tinggi lantainya itu seperti ini ya di bawah ini. Iya ada bulu vulkaniknya. Boleh sambil lihat masuk kok ke dalam. Ini juga ada gelas sama tremos ya, yang pernah erupsi. Berarti ini dulu rata Mas ya? Rata, itu direnovasi ditinggikan. Saat ini itu juga ada gamelan dari sini. Karena dulunya itu juga adalah jalan wayang. Bawah sana yang korbannya paling banyak karena mereka tidak disuruh untuk berhitung. Nah setelah kami jatuh ke dari Merapi, gak semua warga bisa langsung naik ke atas di saat itu karena di saat itu struktur batu pasangnya masih panas, jadi kita gak sembarangan bisa langsung pulang. Di saat itu yang bisa melalui cuma mobil Kopassus sama PMI yang dari yang aman itu di dusun desa istrinya di seberang Kalijodo. Dari sini itu dusun Kinarejo, dusun Trunen. Dari sini jaraknya 2 km. Terus istrinya sudah meninggal 1 tahun ini karena faktor usia. Di sebelah sini itu juga ada foto para pahlawannya juga gugur. Yang pertama itu beliau Bambang Rijan, ini Mas Tutur, dan ini Mas Maju Nugroho yang menaiki mobil AVW itu. Dan ini mobil AVW yang terkena pertama kalinya itu masih ada catnya sama bannya ya. Sampai dibawa turun lagi di radius 7 km di bawah sana. Tapi terkena erupsi lagi di kedua kalinya itu di 5 November 2010. 5 November 2010 itu siklus 100 tahun sekali Merapi erupsi paling besar di tahun 2010. Dan mobil itu terkena kedua kalinya tinggal seperti itu, tinggal kerangkanya aja ya. STNK masih ada.
Mbak Harga itu ayah dari Mbak Marijan. Setelah Mbak Harga itu meninggal karena faktor sehat, digantikan oleh Mbak Marijan. Terus setelah Mbak Marijan itu meninggal di tahun 2010, digantikan oleh Pak AC, anaknya beliau Mbak Marijan yang nomor 3. Mbak Marijan mempunyai 3 anak, tapi kenapa yang jadi nomor 3? Karena yang 1 dan 2 itu adalah perempuan. Jadi turun-temurun ya harus jadi juru kunjung berapa dan laki-laki. Lalu di sebelah sini, nanti sebelah sini itu juga ada foto waktu pelantikan Pak AC, disahkan menjadi juru kunjung berapa oleh Sultan Hamengkubuwono X itu di Keraton Yogyakarta. Tahun berapa itu mas? Ini Iya. tahun 2013 ini Pak. Jadi kalau ini sholat itu pertama kali di tempat ini, Oh, iya. ya. Tahun berapa itu? Ini setelah terjadi erupsi. Oh, Tahun 2011 ya. Ya, ini kan belum ada renovasi, baru rumput hijauan aja waktu itu jatuh itu tumbuh. Boleh saja buat tanda terakhir kalinya beliau ditemukan itu dalam keadaan sujud badannya. Itu Oh, di sini Mas ya? Ya, di sini. Jadi pasnya itu dalam keadaan sujud. Nah, itu kan beliau mempunyai satu ruangan khusus. Nah, mungkin beliau itu mau berusaha seperti di tahun 2006. Itu kan beliau bisa menghalau awan panas agar tidak mengenai desa ini. Kemudian dia mau mencoba juga, sudah pasrah dengan faktor umurnya juga saat itu. Jadi beliau berusaha di tahun 2010 berdoa sebisa mungkin untuk menghalau awan panas. Tapi apa beliau buat takdir berkata lain, beliau meninggal di sini. Itu boleh foto di kanan kiri batu nisan itu, tapi nanti dilepas. Usia beliau berapa meninggal? 83. Ini ya, foto kamar. Ya, mungkin upacara adat. Saat itu ingin melakukan labuan itu seseran sajen di kaki Gunung Merapi itu setahun sekali sebelum bulan puasa. Itu dari sini iring-iringan bawa sesajen terus naik di pos 7 di kaki Gunung Merapi. Nah, kalau ini fotonya beliau waktu beliau terkenal di tahun 2006. Nah, waktu beliau membintangi kubu Bima Energi Ruso-Ruso. Nah, ini pemakaman massal nanti kita melewati sebelum ke basecamp nanti sebelah kanan jalan kita nanti. Lalu sebelah sini itu juga ada foto tempat ini dulunya sebelum direnovasi. Dan itu juga ada foto waktu Merapi itu didaki ya, karena dulunya Merapi sempat juga untuk didaki beberapa kali, tapi sudah di-off-kan karena status Merapi masih aktif dan berbahaya. Nah, kalau ini foto almarhumnya istrinya beliau, Mbak Marijan. Ini 1 tahun ini sudah meninggal ya karena faktor usia. Kalau ini adalah anaknya Mbak Marijan, yang Pak AC, yang sekarang menjadi juru Merapi yang sekarang. Ini istrinya dan ini anaknya Pak AC. Untuk sebelah sini, ini adalah silsilah juru Gunung Merapi. Nah, kita geser di area persilakan rumahnya beliau ya, Mbak Marijan. Dari sebelah sini. Habis ini kita kemana mas? Kalau sempat foto depan kita itu, tapi kalau mau foto kita harus turun, karena kan ini ditutup nggak bisa berdiri. Nah, kalau mau foto di depan jeep boleh, kalau enggak ya lanjut ke bunker sih. Lanjut aja mas. Ya kan biasanya di sini tuh backgroundnya Gunung Merapi, foto dengan jeep, karena gunungnya juga nggak kelihatan itu ya. Pegangan agak sedikit bergelombang. Rombongannya rong teko.
lagi sampai sini. Padahal ini harusnya udah musim panas di sini, tapi iklimnya masih kemah. Hujan. Sudah. Celana kain. Sama gunungnya. Dulu di Bangker ada cerita dari saya ini seperti apa. Bapaknya tadi ini enggak? Adiknya lagi. Ini Bangker kakak ledemnya. Apa? Sudah makan atas mas pantas. Ini lepas. Pakai lagi helmnya. Ayo pukul. Oke, ini rombongan bapak di bedah rumah. Ini mandornya. Oke, kita udah sampai ke destinasi yang selanjutnya. Ini namanya tuh Bangker Kaledem ya. Nah, ini dinamakan Bangker Kaledem karena dekat dengan desa Kaledem di bawah sana. Nanti kita juga melewati desa Kaledemnya. Dan Bangker ini dibuat untuk pelindungan bawah tanah sementara dari awan panas dulunya. Karena dulunya sebelum wisata ini udah ada wisata duluan. Seperti buat camping ground. Itu di atas Bangker itu dulunya banyak pohon pintunya itu buat berkemah atau bercamping ya dulu. Terus dibuatnya itu Bangker Kaledem itu pelindungan bawah tanah sementara. Nah, Bangker ini dibuat sama pemerintah pada tahun 2001, diresmikan pada tahun 2005 dan dipakai pertama kali dan terakhir kalinya itu pada tahun 2006. Di mana di tahun 2006 itu menewaskan 2 orang relawan di area Bangker sini. Mereka kira di saat itu yang erupsi datangnya cuma awan panas saja, jadi mereka masuk ke dalam Bangker. Tapi ternyata datangnya berdepan dengan lava pijar. Jadi 2 orang itu ketimbun lava pijar di sini masuk ke dalam, kejebak di dalam Bangker. Itu bertahan kurang lebih 5 menit, sempat berkomunikasi dengan relawan yang lainnya. Dan berselang 5 menit tidak ada kabar lagi dinyatakan tewas di dalam Bangker. Nah, karena Bangker ini sudah menewaskan 2 orang relawan, Bangker ini tidak dipakai lagi. Dan pintu Bangker tidak ditutup. Berselang 4 tahun di tahun 2010, Bangker ini ketimbun kedua kalinya bersama dengan beliau meninggal, Mbah Marijan. Bangker ini ketimbun kedua kalinya karena pintu Bangker tidak ditutup, sebagian lava pijar itu masuk ke dalam Bangker. Dan di dalam Bangker itu disisakan sedikit lava pijarnya itu untuk contoh wisatawan setempat. Dan di Bangker itu mempunyai 3 ruangan. Aula tengahnya itu 9 x 6 lebarnya, mampu menampung 40 orang. Nah, untuk di sebelah kiri itu ada tempat logistik dan oksigen dulunya, sebelah kanan. Di sebelah kiri. Di sebelah kanannya itu ada toilet di mana 1 orang itu meninggal di bak mandi. Kan kedap udara terbuat dari baja. Di saat itu di dalam itu panas. Jadi mungkin dia Tahunnya meninggal. Untuk di depan kita atau sebelah kiri kita ini adalah bantaran Sungai Kaligidol itu yang buat lewat lava pijarnya di tahun 2010. Itu kedalaman Sungai Kaligidolnya itu mencapai 100 meter lebih. Dan itu dalamnya itu banyak batu pasir materialnya buat mata pencarian warga sini. Karena mayoritas warga sini itu penambang batu pasir sama peternak sapi perah. Jadi ini banyak rumput ini ditanam buat pakan di ternak mereka. Ya, jadi Merapi itu setelah ada erupsi itu juga memberikan Berkah. ya berkah buat ya masyarakat sini juga bisa ditambang batu pasir materialnya sama abu vulkaniknya tuh bikin subur tanah-tanah di sini. Pak, untuk Aliran air sungai itu kemana? Ya. Itu sungainya tuh mengarah itu lebih pasnya itu ke pantai Parangtritis. Itu kan dari dulu kan Merapi sama pantai selatan itu ada hubungannya. Ya, jadi saling tertutupi satu sama lain.
sebelah kiri kita ini dulunya juga pemukiman warga. Tapi karena terlalu jauh dengan bantaran Sungai Kaligedol, terkena hembusannya itu nggak begitu kuat. Tapi juga melulantakan desa ini masih ada sisa dari bangunan tembok rumahnya dan berkakasan yang lainnya itu juga ada bekasan rumah itu. Di sini jaraknya 8 km dari puncak Gunung Merapi. Di Desa Petung ini mempunyai 2 museum. Museum atas itu sisa hartaku punya warga Pirajiasa. Museum kita Kedung itu punyanya Pak Mantri, Pak Sarswardi. Siapa itu Pak Menteri? Pak Sarswardi. Pak Mantri itu adalah dokter yang di desa itu. Dokter Ya, kesehatan. kan juga dari bangunan rumahnya sebelah kiri jadi museum. Itu dulunya juga bunga-bunga. Ya, pelan-pelan di sini. Oke, sebelah sini ya. Kita udah sampai ke destinasi selanjutnya. Ini adalah miniatur rumah ini dulunya sebelum terkena erupsi. Ini bekas rumahnya Pak Mantri ya, Pak Sarswardi dulunya. Ya, ini miniaturnya seperti ini. Ini yang depan kakaknya tuh tempat prakteknya beliau dulunya. Sekarang sudah menjadi warung. Kalau ini paling panjang ini adalah dapur sebelah sana. Nanti kita juga ke sana. Kalau yang paling belakang ini adalah kandang sapi saurus. Dan itu tukang jahit. Tukang jahit ya, perawat juga. Mantri. Itu kan tadi di museum tadi kan belum disusun. Ini udah disusun menyerupai sapi. Asli dari tulang sapi. Itu kan sapinya dulunya tuh bandel. Diajak turun ke bawah nggak mau, bilangnya mau terus kita tinggal. Oh dulunya itu selamat waktu erupsi itu selamat, tapi meninggal Tapi tinggal selesai. Iya. Nah kalau ini ada bekas dari bangkai motor. Ini Miosul ya. Kalau ini Supra bapak. Supra bapak ini Supra. Anaknya. Sekarang Kena erupsinya ya? apa? Kena erupsinya itu. Kena. Iya, itu tempat tidur. Itu juga ada baju dari cucunya Pak Mantri. Ini juga ada gamelan, karena staf desa itu pasti suka dengan kesenian wayang kulit. Dan kita masuk ke dalam. Oh, kepalanya menundukkan kepala yang tingginya berlebihan. Ini ciri khas rumah Jawa. Gawang rumahnya itu pendek, jadi kita menundukkan kepala itu dalam menghormati yang punya rumah. Ciri khas rumah Jawa. Gawang rumahnya itu pendek. Jadi seperti permisi atau klonwon, kita udah menghormati. Sebelah sini. Ini dulunya tuh waktu diambil gambarnya ini namanya wedus gembel. Kalau orang Jawa sebutnya wedus gembel, kalau kita awan panas ya. Awan panas, kalau orang Jawa sebutnya wedus gembel. Dan itu juga ada tulang dari kelinci saurus ya. Dulunya Pak Mantri punya kelinci juga gitu. Ya, itu tulang dari kelinci. Kalau yang di bawahnya itu banyak jenis-jenisan batu dari kerikil yang mengenai desa ini. Ya, itu bangunan yang tadi kan. Di tahun 2006 itu seperti ini fotonya. Bagus ya. Iya, di atasnya banyak pohon birunya buat camping ground anak muda itu dulunya banyak. Ya, terus ini sesudah di garis polisi kan sudah menewaskan 2 orang relawan. Kalau ini jalan yang kita naiki tadi, ini seperti ini ada aspalnya naik, ini rumahnya dan ini hilang tertimbun dengan awan besar. Ini paling penting di tempat ini ya, KRB. Kawasan rawan itu seperti wayang ciri khas di Jawa atau Sabdo Pala itu ya, Semar.
wayang Semar. Iya, itu waktu mengeluarkan bukan yang ini. Ini waktu meletus kan awannya menyerupai seperti mukanya wayang. Iya, Lapa Pijar. Ini seperti wayang Semar, kalau ini yang Petro, kalau ini hampir mirip dengan lampu Aladin ya. Ya, itu namanya itu wayang Semar ya. Jangan tambahin mesem nanti jadi Semar mesem. Ibunya pasti sudah pakai Marina. Ini masih ada isinya Semarang nggak terbakar. Ini juga ada toli bu. Tapi enggak, dulunya itu mungkin terlindung oleh apa di kecilnya terbakar. Nah, dan kita geser di area abu vulkanik ya. Ya. Di sebelah sini tuh juga ada contoh dari abu vulkanik. Sebelah sini. Ini dulunya yang mana di desa Petung ya. Ini seperti kalau dilihat secara kasat mata itu halus. Tapi kalau dilihat pakai mikroskop itu tajam-tajam seperti jarum. Tapi bila mana mata itu kering, mana kulit itu gatal, terhidup itu merusak paru-paru. Ini namanya abu vulkanik seperti panas. Ini tajam-tajam. Apa? Nah, itu cuma pada pegang-pegang aja itu bekas orang pegang. Nah, biasanya 5-10 km dari zona merah tidak boleh dihuni lagi. Dan lebih tepatnya itu kita sekarang berada di sini ya, Kepung Harjo. Itu jalannya dari Puncak Gunung itu 8 km. Masih zona merah, tidak boleh dihuni. Dan yang garis tengah ini adalah Batra Sungai Kaligidel. Sebelah kiri kita jalan tadi waktu kita lewati. Dan korban paling banyak itu di radius 15 km. Karena mereka tidak dibawa pengungsi di saat itu. Dan tebing jurangnya paling kali gede dengan masih 15 meter itu gagal ya. Cuma ketiganya itu 3-5 meter. Jadi setelah ada erupsi itu lava pijarnya meluap ke pemukiman warga. Jadi menewaskan 395 korban jiwa meninggal dunia terkena erupsi lava pijar. Nah, dan kita ke sebelah sini. Dan ini juga ada foto waktu Merapi mengeluarkan lava pijar. Nggak kelihatan lava pijarnya, kelihatan awan panasnya. Kebalikannya kalau malam, itu kelihatan lava pijarnya, nggak kelihatan awan panasnya. Dan sampai sekarang itu Merapi masih aktif. Bila mana Merapi itu mengeluarkan awan putih, itu masih wajar-wajar saja. Bila mana Merapi itu mengeluarkan awan hitam kecoklatan, itu patut diwaspadai karena ini mau adanya erupsi awan panas. Nah, di sebelah sini, jadi jam ini seperti ngasih tahu kita, dulunya itu jam ini berhenti waktunya itu di jam 00:15 menit. Jadi kita tahu dulunya tempat ini terkena erupsi itu di tengah malam, di jam dini hari ya, 5 November 2020. Dan kalau ini tuh dampak dari abu vulkanik itu sampai ke Jogja dan ke jalan Jogja Solo. Ketebalannya mencapai 5 cm. Nah, dan ini seperti hujan salju karena waktu ambil fotonya itu malam. Ini kalau kena air hujan kita naik pakai motor itu licin ya. Nah, ini Tapi nggak panas ya? enggak. Ini enggak Pak loh. Dan ini juga ada seperti ibunya seperti pakai masker ya. Tapi ini enggak, ini terkena dampak dari abu vulkanik. Dulunya abu vulkanik sebelum turun mengenai badan kita itu awalnya hujan dulu. Badan kita basah terkena abu vulkanik, jadi abunya itu menempel ke badan kita. Dan di saat itu abunya itu gatal ya. Nah, dan ini foto dari relokasi yang dibuat sama pemerintah. Setelah pulang dari pengungsian itu dibuatan seperti huntara, itu hunian sementara. Yang dari bambu sama seng itu dibuatan sama pemerintah. Itu yang bisa dibongkar pasang. Berselang 1 tahun dibuatkan huntap, hunian tetap seperti perumahan kecil yang sudah tersusun rapi. Itu permanen ya. Dan ini foto pemakaman massal yang radiusnya di 15 km yang terkena dampak lava pijar. Itu tidak bisa dikenalin lagi, jadi dinamakan Mr. X. Kalau yang di bawahnya ini korban yang biasanya beliau Mbah Marijan. Nanti kita melewati di kanan jalan kita nanti waktu kita mau kembali ke base camp. Dan ini terakhir kalinya antara Pak Asid dan Mbah Marijan bercakapan ya. Itu Pak Asid itu sebagai anak membujuk beliau untuk beliau itu diajak turun ke bawah. Tapi beliau tidak mau karena beliau baru mengemban tugas dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan ini foto dari bantaran Sungai Kaligidel. Ini pengangkut batu pasirnya itu banyak. Ini difoto dari atas seperti miniatur karena terlalu dalamnya Sungai Kaligidel. Ini juga ada foto dari ibunya waktu merumput mencari pakan untuk bahan ternak. Dan sebelah sini ini ada foto dari anjing yang terindikasi ya. Ada anjing, motor dan sapi juga. Di sebelah sini ini ada tremos. Ada tremos, Magicom dan tabung LPG 3 kilo. Dulunya Pak Menteri sudah punya tabung LPG 3 kilo, saya belum.
Pak Mantri. Paman. Ya, jangan saja dong. Nah, itu sebelah sini. Ini tuh juga ada mesin cuci. Nah, ini ada mesin cuci satu tabung dan ini dispenser yang terkena erupsi awan panas. Iya. Ini juga ada rak motor split juga. Di saat itu diambil fotonya itu waktu malam, yang waktu mengeluarkan lava pijar. Ini juga seperti flare juga ya, bagus indah, tapi juga diam-diam berbahaya. Itu kan lava pijar. Ini juga ada gelas. Kalau gelas keramik itu pecah, gelas kaca itu meleleh karena panas dari suhu awan panas itu bisa mencapai 200 derajat Celcius. Itu bisa naik-naik lagi. Lalu di sebelah sini, ini ada Merapi 11 Maret 2023. Tahun kemarin dan bulan kemarin. Ini erupsi yang masih terbaru ya. Itu sekarang condongnya itu kubalavannya itu mengarah ke Magelang ya, atau ke Tepas itu misalnya ke Tepas. Ini yang guguran lava malamnya terbaru, itu yang siangnya yang terbaru. Nanti sebelah sana itu juga ada lava bom, badar besi dan fosil kayu. Lava bom itu batu yang terletak dari puncak gunung Merapi itu jatuh di desa, itu batunya menyala merah itu ya. Jatuh di desa namanya lava bom. Dan setelah lava jatuh keluar dari Merapi, terkena air hujan, jadilah banjir lahar dingin. Itu banjir lahar dingin itu berupa batu pasir bercampur dengan air. Itu yang mengenai di bantaran Kali Putih Jumoyo, Magelang ya. Itu menimbun rumah, motor, dan juga bus angkutan umum dan banyak batu besarnya di jalan Magelang Kali Putih Jumoyo. 2010 itu Mas ya? Ya, itu kan terkena air hujan jadinya banjir lahar dingin. Untuk warga itu aman karena mengikuti himbauan dari pemerintah untuk mengungsi di Stadion Maguwarjo. Radius berapa kilo itu Mas sama dari sini ke Maguwarjo itu? Kalau Maguwarjo itu 25 hanya. 2 meter ya? Tapi sebelah kiri kita ini ada renovasi rumah baru, tapi tidak boleh untuk dihuni. Itu cuma buat transit aja kalau habis mereka itu cari rumput. Karena sini masih zona merah, tidak boleh berdiri lagi. Stadion Maguwarjo.